BTTH Kaisar Api, episode 354. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Itu, api mayat hidup. Di tengah kerumunan, entah siapa yang berbicara, mata puluhan orang yang hadir tiba-tiba memanas. Di atas 5 pilar batu raksasa Gunung Wuzi, cabang-cabang hijau dan sulur-sulur pohon kuno yang menjulang tinggi muncul, dan di sudut gelap di bawah pilar-pilar batu Gunung Wuzi, jejak-jejak fluktuasi panas menyelimuti hati setiap orang. Dengan kekuatan yang luar biasa mengerikan ini, cukup mudah untuk kau tahu, benda itu. Tak mati-matian. Konon, jika Anda mendapatkan api abadi, Anda bisa menjadi abadi dan abadi dalam arti sebenarnya. Entah itu benar atau tidak, saya khawatir belum diketahui, tetapi 20 api suci teratas ini cukup menarik. Para tokoh kuat yang hadir juga merupakan putra-putra arogan dari generasi muda 5 akademi besar di wilayah Ciwali. Mereka tidak bertindak gegabah. Alasan utamanya adalah cabang-cabang hijau memenuhi seluruh pohon kuno Gunung Wuzi. Garis abu-abu misterius pada pohon kuno membuat mereka merasa tidak berdaya. Asal-usul pohon kuno yang menjulang tinggi ini sungguh luar biasa. Xiaoyan berdiri di samping dengan mata waspada, menjaga jarak dari pohon kuno itu, dan langsung berpikir. Kekuatan khusus di atas pohon kuno itu ternyata terus-menerus menekan semua orang, membuat hati mereka dan bahkan tubuh mereka dipenuhi dengan depresi yang sangat tidak nyaman, dan tidak pasti apakah keberadaan pohon kuno ini harus untuk perlindungan ataukah keberadaan yang menekan api mayat hidup. Selain itu, Xiaoyan, dengan kekuatan jiwa tiraninya, tidak dapat memahami pola-pola samar pada cabang-cabang untaian, dan inilah yang ia miliki sekarang. Baris-baris ini kemungkinan besar berasal dari tulisan-tulisan zaman kuno. Dengan pengalaman kita saat ini, seharusnya tidak ada yang bisa mengenalinya, dan bahkan lebih sulit lagi untuk menguraikannya. Yuer mencondongkan tubuh ke arah Xiaoyan dan keduanya, lalu berkata, "Saat ini, tempat ini telah dibagi menjadi 4 faksi, faksi Xiaoyan dan Irene Yuer, pengadilan penghakiman dan pengadilan penghakiman adalah 2 faksi, ditambah 5 faksi aliansi, dan 5 jubah hitam, totalnya 5 faksi. Benda-benda ini, menurut catatan sang guru, adalah garis pertahanan terakhir untuk melindungi api mayat hidup. Hanya dengan menghancurkannya, api mayat hidup dapat benar-benar sederhana. Jika tidak, dengan perlindungan benda-benda ini, kita tidak dapat mendekati api mayat hidup, apalagi menaklukkan api suci." Pada saat ini, Eriner juga angkat bicara. "Jangan gegabah dulu, ikuti saja orang-orang itu." Xiaoyan dengan serius menunjuk kelima pria berjubah hitam itu dan berkata kepada kedua wanita itu. Entah itu intuisi atau hal lain. Detail tentang kelima pria berjubah hitam itu tidak sederhana. Baiklah, kedua wanita itu mendengar kata-kata itu dan langsung setuju. Itu sebenarnya formasi kuno, formasi jari Wumangshan. Saat para pria kuat berbisik, Dengking dari istana tiba-tiba bertanya-tanya. "Teruskan, ini beberapa hal yang bagus." Tepat saat itu, kelima pria berjubah hitam tiba-tiba angkat bicara, dan suara mereka dipenuhi keheningan yang mematikan. Crash! Begitu suara itu jatuh, 4 dari 5 pria berjubah hitam berdiri tegak dan melangkah maju dengan satu kaki. Mereka berempat membentuk serangan gabungan dan terbungkus dalam pepohonan kuno yang menjulang tinggi. Mereka adalah, melihat pemandangan aneh dari mereka berempat, mata para tokoh terkemuka itu tiba-tiba menjadi serius. Rincian dan kekuatan kelima orang ini tidak diketahui, dan tindakan mereka sekarang sangat aneh, jadi mereka harus waspada. Pemanggilan roh. Tiba-tiba, mereka berempat berkata serempak, "Tidak, hentikan mereka." Pada saat yang sama, Dengking dari pengadilan kehakiman tiba-tiba menyadari sesuatu dan berbicara dengan tiba-tiba, lalu doki perak yang menyilaukan di tubuhnya berubah menjadi jaring guntur, dan menyerbu ke arahnya. Aku akan menghentikan mereka, kalian bertiga, lakukanlah. Wu Suang, jagalah kekuatanmu." Begitu suara itu jatuh, salah satu dari 4 sosok berjubah hitam membuka mulut dan berkata dengan aura mengancam. Begitu suara itu jatuh, 3 sosok lainnya membentuk segitiga, dan aliran aura suram yang stabil muncul. Dengan cara ini,
garis-garis abu-abu pada pohon kuno itu tampak perlahan terbangun, memancarkan kekuatan agung yang tak terbatas. Orang ini sangat kuat. Di depan ketiga faksi, sosok berjubah hitam itu berdiri tegak, dan pria-pria kuat lainnya berkata, "Tempat ini sudah kami tempati, kalian harus pergi bolak-balik dari sana," kata pria itu dengan tenang, tak berniat berbicara terlalu banyak dengan mereka. "Kamu sedang bermimpi, lakukan." Deng Qing dan Yu Xiao saling berpandangan dan tak dapat menahan diri untuk berkata, semangat juang di tubuh mereka mulai berkobar. Atribut guntur dan sistem bayangan. Dua petarung terkuat di puncak tahap awal Douxian Bintang 5, kalian berdua seharusnya menjadi yang terkuat di antara yang lain. Yah, kalau kau kalah, yang lain pasti akan kalah sendiri. Pria berjubah hitam itu mencibir, seolah tak peduli dengan kekuatan mereka berdua. Apakah kau perlu melakukannya? Kelima anggota aliansi 5 sekte saling memandang dan bertanya. Untuk saat ini belum, kata Zhao Guang sambil menggelengkan kepala. Situasi pertempuran saat ini masih belum menentu, dan api abadi belum sepenuhnya terekspos, jadi jelas yang terbaik adalah mempertahankan kekuatan. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Yuer. Kalian tetap di sini. Ketiga orang ini sepertinya punya rencana jahat terhadap pohon kuno ini. Aku tidak akan membiarkan mereka berhasil dengan mudah. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, bayangan dan tubuh di belakangnya tiba-tiba terpisah, dan sosok itu menghilang dari pandangan semua orang. Bajingan, misterius dan penuh misteri, hari ini, atas nama pengadilan kita, aku akan mengadilimu di tempat. Seluruh tubuh Deng Qing memancarkan kilatan petir keperakan, ragu-ragu bagaikan dewa petir, dengan aura bak pelangi. Hahaha, hari ini, kelima pelataran utama berkumpul di sini, dan itulah yang saya inginkan. Api mayat hidup hari ini tidak hanya akan jatuh ke tangan kita, tetapi pusat kekuatan dari 5 halaman utama kalian juga akan menderita kerugian besar. Susu, suara suram itu seakan bergema di kehampaan ini bagai suara ajaib. Weng berdengung. Pada saat yang sama, Xiaoyan, yang diam-diam bergerak menuju ketiga bayangan itu, tubuhnya berguncang hebat. Kedua api suci bergetar hebat, dan bahkan jantung api suci di dadanya bergerak naik turun satu demi satu. Orang-orang ini, mungkinkah mereka benar-benar alien? Xiaoyan juga menahan napas, berhenti bergerak, dan menatap bayangan gelap yang menghalangi Deng Qing dan mereka berdua. Dari bawah bayangan itu, sepertinya mencium kekuatan yang sangat istimewa. Kekuatan ini agak mirip dengan kekuatan cahaya, tetapi mengandung atmosfer jahat yang sangat menakutkan. Iblis cahaya. Detik berikutnya, sosok ilusi di tepi kehampaan tiba-tiba terbangun dan berkata, orang ini tentu saja adalah penguasa dunia iblis yang telah mengikuti Xiaoyan, si serigala naga hitam. Memang benar hanya kekuatan tahap awal petarung abadi bintang 5 yang bisa masuk, tapi sayangnya itu tidak berlaku untuk dunia iblis. Orang ini menggunakan beberapa cara misterius, hanya memasukkan kekuatan puncak tahap awal petarung abadi bintang 5 miliknya ke dalam Tan Suci Undead, dan kekuatan lain tetap berada di luar Tan Suci Undead. Alasan melakukan ini adalah untuk melindungi Xiaoyan. Bayangan, Yu Xiao mendengus dingin, dan sosok itu langsung menghilang dari pandangan semua orang. Tips mengukir serangga, kekuatan cahaya. Melihat metode Yu Xiao, bayangan itu meremehkannya, tiba-tiba terkejut, aura suram di tubuhnya menghilang seketika, dan cahaya putih menyilaukan seperti matahari yang menyilaukan menutupi seluruh kehampaan. Bagaimana mungkin? Pembangkit tenaga listrik tipe cahaya. Melihat pria berjubah hitam itu bertindak seperti ini, para pembangkit tenaga listrik yang hadir tercengang. Bagaimanapun, mustahil bagi mereka untuk berpikir bahwa aura suram dan jahat itu baru saja menyelimuti seluruh tubuh, tetapi sesaat kemudian aura itu langsung berubah menjadi atribut cahaya suci dan tak tergoyahkan. Kesenjangan di dalamnya membuat semua orang gelisah. Tenda putih, bagaikan sinar matahari pertama sebelum fajar, perlahan keluar, mengubah kekosongan ini menjadi dunia cahaya. Pada saat itu, di inti Tan Suci abadi ini, aura terang yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan semua kekuatan lain akan terdorong keluar sepenuhnya dalam sekejap. Aura cahaya itu suci dan tak tergoyahkan, bagaikan dewi cahaya yang turun, memurnikan kejahatan dan kekotoran yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Pada saat yang sama, sosok Xiaoyan dan Yu Xiao langsung terungkap oleh kekuatan cahaya. Jelas, Xiaoyan,
yang tersembunyi di bawah bayang-bayang penguasa Phobos, dan Yu Xiao, yang tersembunyi dengan bantuan kekuatan sistem bayangan, langsung tertangkap. Kekuatan cahaya sepenuhnya tertutup, dan kekuatan mereka untuk sementara tidak valid. Iblis penjaga di bawah iblis cahaya. Serigala naga Heishan yang bersembunyi di kegelapan tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Iblis cahaya, orang ini adalah raja yang diakui oleh dunia seribu agung, dan dia juga salah satu raja terbaik di antara ras-ras jahat di luar wilayah tersebut. Dia memiliki pasukan yang sangat elit di bawahnya. Penjaga setan, penjaga iblis cahaya, ini adalah pasukan tertinggi yang menguasai kekuatan cahaya dan kekuatan jahat. Dengan pasukan inilah kekuatan iblis cahaya langsung didorong ke jajaran pembangkit tenaga listrik tingkat raja ras jahat luar angkasa. Di antara suku-suku jahat di luar wilayah, ia juga cukup berstatus, tetapi meskipun orang ini cukup tirani, ia tidak menyebabkan terlalu banyak bencana bagi dunia dakian dari awal hingga akhir, dan keberadaannya tidak pasti, sehingga ia diremehkan oleh pembangkit tenaga listrik dunia dakian. Tingkatan klan jahat asing sangat ketat, dan pembangkit tenaga listrik tingkat raja tertinggi melambangkan kekuatan tempur terkuat di antara klan jahat asing, dan pembangkit tenaga listrik tingkat raja dibagi menjadi 3 tingkatan karena perbedaan kekuatan yang halus. Fondasi tingkat terendah adalah pusat kekuatan tingkat raja yang berdiri di antara makhluk tertinggi dari ras jahat ekstrateritorial. Status para penguasa tingkat raja bervariasi dari yang tinggi hingga yang rendah, dan sejak saat itu mereka telah menjadi 3 makhluk tertinggi di atas para penguasa tingkat raja. Raja Hitam, Raja Putih, dan Raja Merah yang hanya ada dalam legenda. Secara umum ada 3 tingkatan, namun ketiga tingkatan ini merupakan pembagian kekuatan secara halus berdasarkan tahapan masuk ke dalam jajaran raja, raja yang paling dasar, dan 3 tingkatan master di masa mendatang, Raja Hitam, Raja Putih, Raja Merah. Iblis menjaga di bawah iblis cahaya, bagaimana mungkin? Tuan Li Hun tidak memasang banyak rintangan di sekitar wilayah Li Hun untuk mencegah kekuatan jahat dari luar wilayah menyakiti kita di sini, bagaimana mungkin? Pada saat ini, Erin Eriu menutup mulut dan hidungnya dengan tangannya dan kehilangan suaranya karena terkejut. Wilayah Li Sol adalah kediaman Dewa Li Sol. Ada banyak orang kuat di sini, dan hanya ada beberapa penjaga iblis, tetapi mereka tidak cukup untuk melewati pertahanan banyak orang kuat untuk masuk ke sini. Saya khawatir ada konspirasi tersembunyi di dalamnya. Sial, itu ternyata penjaga iblis. Ini adalah unit paling elit dari Demon of Light, dan konon kemanapun Demon Guard pergi, Demon of Light akan mengikutinya. Iblis cahaya, kekuatan itu adalah level tertinggi Raja Putih di antara klan jahat asing, tetapi keberadaan level yang setara dengan penguasa jiwa jauh di luar jangkauan kita. Sosok Yu Xiao ditampilkan, dan dia tetap di udara, menatap pria kuat yang dikelilingi cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya dengan takjub. Sepertinya karena para penguasa dari 4 kuil utama telah memanggil jiwa-jiwa yang kuat ke kuil, ada beberapa kelemahan dalam pertahanan, dan semut-semut ini pun menyerbu masuk. Tapi semuanya tenang saja, orang ini seharusnya hanya berada di level terendah di bawah pengawal iblis, karena menurutku napasnya hanya berada di puncak kekuatan petarung abadi bintang 5 tahap awal, sama persis dengan kita, kata Deng Qing di samping dengan mata berbinar. Seorang manusia dengan lengan baju putih, rambut hitam, dan penampilan biasa saja, namun dengan senyum gila di wajahnya, seperti pemburu iblis sungguhan, inilah yang disebut penjaga iblis. Kali ini, menarik, Xiaoyan tidak khawatir tentang hal ini, malah merasa sedikit tenang di hatinya. Awalnya, Xiaoyan sedikit khawatir. Jika para ahli dari 5 halaman utama bersatu melawannya, saya khawatir meskipun ia memiliki 2 api suci, ia akan membayar harga yang sangat mahal. Sekarang setelah keberadaan pengawal iblis, 5 orang kuat di halaman utama berhadapan dengannya, Xiaoyan dapat sepenuhnya menyembunyikan semua kemampuannya, mempertahankan kekuatannya sepenuhnya, dan memiliki pemahaman yang kuat tentang pertempuran untuk keabadian. Hahaha, kekuatan pengawal iblis memang pantas, tapi kau lupa bahwa ini adalah wilayah Li Sol Territory, bukan tempat klan jahat ekstrateritorialmu bisa berbuat sesuka hati. Atas nama murid pengadilan, aku mengeluarkan perintah pengadilan untuk melenyapkanmu. Alam roh kudusku, bukan sesuatu yang bisa kalian, cacing, hancurkan. Melihat penjaga iblis yang tak terkendali di depannya, sudut mulut Deng Qing terangkat, dan sebuah token emas muncul di telapak tangannya, seperti penguasa langit dan bumi.
Perintah pengadilan. Melihat token emas itu, hati kelima tokoh penting yang hadir mencelos. Kalau sudah ada putusan, jangan berani taat. Perintah persidangan bersifat eksklusif untuk pengadilan. Setelah perintah persidangan dikeluarkan, Li Hongyu harus mematuhi perintah yang dikeluarkan, dan perintah persidangan juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Perintah persidangan emas ini jelas merupakan tingkatan terendah. 3 perintah penghakiman utama. Perintah penghakiman emas cukup untuk memobilisasi semua pusat kekuatan di bawah 6 bintang. Perintah penghakiman ungu cukup untuk memobilisasi semua kekuatan di bawah 7 bintang. Perintah penghakiman merah dapat memobilisasi semua kekuatan seluruh domain jiwa Li. Semuanya, ikuti aku untuk membunuh si genit ini, dan aku akan membahasnya nanti. Perintah penghakiman emas itu berkedip, dan Deng Qing berkata, "Sialan." Para ahli lainnya terkejut ketika mendengar kata-kata itu, tetapi mereka hanya bisa menggelengkan kepala dengan enggan. Kejutan dari perintah penghakiman emas membuat mereka untuk sementara melepaskan perselisihan batin mereka. Dibandingkan dengan cacing, tidak ada yang sebanding sedikit pun. Lakukan. Begitu suara itu jatuh, 7 orang di halaman jiwa, 7 orang di halaman roh bumi, dan sekelompok orang kuat dari pengadilan pengadilan keadilan muncul. Sinar Doqi yang menyilaukan menyebar dari tubuh, dan serangan mengerikan langsung dilancarkan, mencoba menghadapi iblis. Wei melesat pergi. "Tuanku, kekuatan para tokoh penting ini tidak boleh diremehkan." Pria berjubah hitam yang berdiri diam di samping berkata, "Orang ini jelas Mu Wushuang yang menangkap Xiao Zuoma sebelumnya, tetapi sekarang sosok Xiao Zuoma tidak diketahui jejaknya." "Aku tahu." Berapa lama? Penjaga iblis yang muncul dengan warna aslinya menatap serangan sengit kerumunan, dan gelombang aneh melintas di sudut matanya, dan bertanya dengan tergesa-gesa. "Tuan, sampai 3 menit. Kita akan mampu menghancurkan tempat ini sepenuhnya, dan api mayat hidup akan menjadi milik kita." Ketiga sosok berjubah hitam itu tanpa lelah menyalurkan kekuatan misterius ke pohon kuno yang menjulang tinggi itu, dan langsung berkata dengan agak tak berdaya. 3 menit, Mu Wushuang, bersiaplah. Jika kalian gagal kali ini, begitu Tuan menyalahkanku, aku khawatir aku tidak akan bisa menjaga kalian semua, kata pengawal iblis penuh arti. "Tuan, saya mengerti." Hei Pao Mu Wushuang mendengar kata-kata itu, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Ia mendengar bahwa meskipun iblis cahaya itu adalah kelas wanita kelas 1, kekuatannya sangat tinggi, dan cara menyiksanya dapat digambarkan sebagai penjaga iblis. "Kuharap kau tidak mengecewakanku." Xiao Yan menjilat sudut mulutnya dan langsung berencana menyerang penjaga iblis itu, tetapi dengan kekuatan petarung abadi bintang 4 tingkat menengah, ditambah dengan Xiao Yan yang tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, saat ini dia juga seorang jenderal utusan. Namun di saat berikutnya, serangan menyilaukan dari Demon Guard dan kekuatan besar lainnya dari 5 halaman utama berkumpul bersama. Pada saat ini, dunia nyata tampak pucat. Boom! Serangan mengerikan dari banyak pembangkit tenaga listrik bagaikan kegelapan tak berujung yang meraung ke arah penjaga iblis. Kekuatan serangannya begitu dahsyat sehingga saya khawatir pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Dewa Petarung Bintang 5 tidak akan berani melawan, tetapi justru karena jumlah orang yang banyak. Beberapa pembangkit tenaga listrik berhati keberuntungan, sehingga mereka memancing di air yang keruh dan tidak mengerahkan seluruh kekuatan. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang bertarung melawan para dewa, penjaga iblis hanya dikalahkan, tetapi sekarang api keabadian sudah di depan mata, jadi adegan ini terjadi. Karena fluktuasi keserakahan inilah yang hampir memusnahkan mereka. Riak energi yang dahsyat menggeliat, dan cahaya tak berujung di kehampaan ini langsung hancur berkeping-keping, lalu kembali ke keadaan semula. Kehampaan itu tidak bergetar karena fluktuasi energi yang dahsyat itu, melainkan menjadi semakin kuat. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Fluktuasi yang mengerikan. Setelah dampaknya menghilang, lingkaran belenggu energi berwarna putih susu mengelilingi tubuh Demon Guard, langsung melindunginya dan area di belakangnya. Belenggu putih susu itu bagaikan penguasa tertinggi, dengan momentum yang tak terhentikan. Mereka dapat dengan mudah menahan kekuatan massa, tetapi penjaga iblis itu memiliki senyum aneh di wajahnya. Jika mereka mengesampingkan pendapat mereka dan mengerahkan seluruh kekuatan untuk menghancurkan diri sendiri, saya khawatir mereka hanya akan jatuh. Sayangnya, untuk mempertahankan kekuatan mereka dan bersaing memperebutkan api mayat hidup,
kekuatan serangan gabungan semua orang terlalu lemah. Orang ini sebenarnya manusia. Setelah semua orang menyerang, mereka mundur, membentuk serangan gabungan, dan menyelesaikannya, tetapi Xiao Yan mengerutkan kening. Di antara para penjaga iblis, mereka pada dasarnya manusia, kata Eriner sambil menghirup udara segar. Bukankah itu iblis cahaya? Xiao Yan semakin bingung. Tampaknya detail iblis cahaya ini sangat misterius, dan Xiao Yan selalu merasa bahwa iblis cahaya ini tidak sederhana. Putra surga yang sombong dari 5 pelataran yang bermartabat, apakah ini kekuatan? Itu terlalu kekanak-kanakan. Hahaha. Penjaga iblis itu berada di ketinggian di bawah nol, tubuhnya dililit belenggu putih susu, dan sinar cahaya tak berujung perlahan-lahan menembus tubuhnya, menyilaukan seperti matahari. Kekuatan orang ini terlalu kuat, dan kekuatan atribut cahayanya. Wajah kelima anggota aliansi 5 sekte tampak muram. Mereka tentu saja sedang memancing di air yang keruh. Yu Xiao, ayo kita lakukan. Setelah ragu sejenak, Deng Qing berkata dengan wajah cemberut. Sejauh ini, aku khawatir hanya dengan membiarkan 2 orang terkuat di 5 akademi besar bertindak, mereka akan memiliki kesempatan untuk melenyapkannya. Sialan, awalnya, cara-cara ini memang disiapkan untuk api mayat hidup. Sepertinya sekarang kita hanya bisa menghadapi para penjaga iblis dulu. Yu Xiao mengangguk dengan sungguh-sungguh saat mendengar kata-kata itu. Setelah terbangun, aku khawatir api mayat hidup akan melewatkannya. Kalian semua mundur. Deng Qing mendengus dingin, kekuatan guntur di sekujur tubuhnya padat, seperti dewa perang guntur yang berdiri diam, auranya sombong. Bayangan. Deng Qing juga mendengus dingin, energi sistem bayangan di sampingnya berubah menjadi semburan api hitam, menjerat tubuhnya. Sudahkah kau memutuskan untuk menjadi nyata? Lalu biarkan kau merasakan sendiri apa itu ketakutan yang sebenarnya. Paku suci cahaya, teriak pengawal iblis di langit saat ia menyaksikan 2 kekuatan besar peradilan melancarkan serangan seperti itu. Boom! Pada saat yang sama, lingkaran cahaya putih susu yang lebih murni dan suci muncul di sekitar tubuh Demon Guard, dan setelah beberapa saat, berubah menjadi paku tajam berwarna putih susu seukuran telapak tangan di depan mata semua orang. Kuku-kukunya seputih salju, dan napas suci dan tak tergoyahkan yang tak terhitung jumlahnya meresap. Di bawah napas ini, tak terhitung pria kuat merasakan kegelisahan samar di hati mereka. Tangan penghakiman, terdengar suara keras, dan telapak tangan Deng Qing perlahan mencuat keluar. Pada saat itu, sebuah tangan guntur raksasa, yang terhalang oleh langit dan bumi, meledak. Seluruh tubuh raksasa guntur itu dipenuhi dengan guntur perak, dan garis-garis kecil yang tak terhitung jumlahnya. Fluktuasi yang agak samar meresap keluar, dan keagungan tak berujung yang memicunya tampaknya mampu menghancurkan tempat ini sepenuhnya dengan satu pukulan acak. Sabit penghakiman. Di sisi lain, pupil mata Yu Xiao mengecil, dan lingkaran api hitam tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, sabit besar yang terbungkus api hitam tak berujung muncul di tangannya. Sabit hitam itu tampaknya ada, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya mengusik pikiran setiap orang. Kedua orang ini sangat tertutup. Yuer dari Soul Academy memperhatikan metode 3 orang di depannya, dan tak kuasa menahan napas. Ada apa? Fluktuasi kekuatan mereka berdua sepertinya tidak bisa mereka gunakan sepenuhnya. Mata Xiao Yan menyipit, bertanya-tanya. Tangan penghakiman, ini adalah salah satu jurus bertarung penyegel terbaik di pengadilan. Saking kuatnya, teknik ini sungguh mengerikan. Dengan tangan ini, cukup mudah untuk menyegel petarung hebat selevelnya. Sabit penghakiman, benda ini bahkan lebih tirani. Sabit penghakiman adalah senjata abadi, dan termasuk yang terbaik dalam daftar senjata abadi. Sabit ini disimpan di pengadilan penghakiman, dikendalikan oleh yang terkuat, dan dikembangkan secara ekstrim. Murid, kau dapat menggandakan hantu sabit penghakiman untuk sementara, sehingga dapat menggunakannya untuk memenjarakan musuh, jelas Yuer. Mereka memang 2 orang tiran, tapi mereka berdua mungkin bukan lawan orang ini. Xiao Yan awalnya terkejut, lalu menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatan jiwa tirani dan kendalinya atas segala jenis api suci, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan kekuatan jahat yang mengerikan di bawah pengawal iblis. Sepertinya pengawal iblis itu masih belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Tuan, orang itu memiliki keberadaan api suci. Tepat ketika mereka bertiga bersiap untuk serangan teroris, Hei Pao Mu Wushuang tiba-tiba menunjuk Xiao Yan dan berkata,
Yan Suci. Dia tidak bisa lari. Penjaga iblis melirik Xiao Yan dengan ringan dan berbicara dengan acuh tak acuh, tetapi dengan tatapan ringan seperti itu, Xiao Yan terguncang sekujur tubuhnya, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang. Mati saja kau, pengawal iblis. Deng Qing dan Yu Xiao meraung dengan serangan yang memukau, keduanya pada ketinggian di bawah nol. Ayo, penjaga iblis itu masih setengah tersenyum. Boom, begitu suara itu jatuh, paku suci kecerahan melesat ke arah mereka berdua di bawah selubung cahaya putih di langit. Tekan aku. Deng Qing dan Yu Xiao saling berpandangan, dan serangan menyilaukan di tangan mereka langsung didorong keluar. Untuk sementara waktu, seluruh tubuh Saint Tan abadi bergejolak, dan energi kehancuran terus berfluktuasi. Bahkan setelah sekian lama, ketiga pria berjubah hitam itu perlahan-lahan memobilisasi kekuatan di atas cabang-cabang kuno, dan atmosfer yang lebih berbahaya akan segera muncul. Crash! Energi dendam yang tak berujung berubah menjadi semburan badai penghancur, menggeliat tak terkendali di sini. Kemanapun badai penghancur itu pergi, tak ada yang tumbuh, membuat kehampaan ini semakin sunyi. Apakah hasilnya sudah diputuskan? Setelah sekian lama, kabut pertempuran menghilang, dan tiga sosok muncul satu demi satu dari sisa-sisa pertempuran. Namun, di atas ketiga sosok itu, auranya memudar, seolah-olah mereka adalah orang-orang biasa yang akan mati. Bagaimana mungkin tidak terluka? Melihat senyum dan nada pemberontak dari Demon Guard, orang-orang kuat yang hadir dipenuhi dengan keterkejutan. Aura cahaya orang ini terlalu tirani, dan dia sangat menahan diri terhadap kita. Ini bukan cara yang baik untuk terus seperti ini. Deng Qing berada di barisan depan tim, menatap penjaga iblis dengan mata berbinar, dan berkata, serangan barusan telah mengumpulkan mereka. Hampir setengah dari kekuatan mereka berdua, serangan mengerikan seperti itu benar-benar membuatnya tidak terluka, yang tentu saja mengguncang hatinya. Ada apa sekarang? Yu Xiao juga tampak dingin dan bertanya, kekuatan penjaga iblis ini jauh melampaui imajinasi mereka berdua. Ngomong-ngomong, kenapa para murid senat tidak pernah bertemu? Untuk sesaat, sepertinya mereka tiba-tiba teringat sesuatu, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Meskipun para pengikut senat bukanlah yang paling kuat, teknik sirah kimen yang mereka kendalikan memiliki efek yang tidak terduga. Hahaha, sekelompok semut, terima cobaan dan hukuman. Roh pohon kuno, keluarlah. Setelah beberapa saat, aura terang di telapak tangan penjaga iblis berubah menjadi seberkas cahaya, melesat menembus garis-garis di pohon kuno itu, seolah ingin menghancurkannya. Makhluk macam apa yang hidup di pohon kuno itu yang ditarik keluar? Bangun! Ketika ketiga sosok berjubah hitam lainnya melihat ini, mereka mendengus dingin bersamaan. Seketika, 4 kekuatan putih susu menyerbu ke arah mereka. Kekuatan yang menggelora itu membuat pohon kuno yang selalu sunyi itu bergetar hebat, menyelimuti Gunung Wuxi. Tanaman merambat hijau itu meletus dengan gelombang kejut yang dahsyat, dan pemandangan itu sungguh mengerikan. Tidak bagus, hentikan mereka. Pada saat ini, hati Yuer dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak tahu kekuatan tirani apa yang terkandung dalam pohon kuno ini, tetapi dia tahu bahwa begitu mereka sepenuhnya dibangunkan oleh hal-hal ini, saya khawatir orang-orang ini hanya akan menemui jalan buntu. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, pupil mata mereka dipenuhi dengan ketidakpedulian, dan ketika mereka mendongak, mereka hanya merasakan aura depresi yang menyelimuti. Itu sudah terlambat. Boom! Semburan riak energi menyebar bagai air pasang, dan tiba-tiba terdengar suara seperti riak kejut yang melintasi ruang dan waktu. Ho ho ho! Kemudian suara gemuruh yang memekakkan telinga pun terdengar sepenuhnya. Ini, roh pohon. Melihat makhluk aneh yang jatuh dari pohon kuno itu, orang kuat yang hadir tak kuasa menahan cemberut. Ini adalah binatang kecil yang agak lucu, dengan bulu abu-abu halus di sekujur tubuhnya, hanya seukuran kepala manusia, dan penampilannya tidak berbeda dari anak kucing dan anak anjing biasa, kecuali ada garis-garis yang sangat ganas dan indah di perut dan kaki, muncul, dan bahkan di bawah bulu abu-abu itu, jejak api abu-abu menari-nari seperti peri. Roh pohon kuno, kami telah membangunkanmu. Jadi, bunuhlah mereka untukku. Setelah beberapa saat, penjaga iblis itu menatap binatang kecil itu dan berkata sambil tersenyum. Kekuatan pengawal iblis jauh lebih kuat daripada para ahli di level yang sama, dan 2 atribut, yaitu kejahatan dan cahaya, membuat mereka lebih kuat.
Jika mereka tidak takut mengerahkan seluruh kekuatan mereka, mereka akan ditemukan oleh manajemen senior domain Jiwali, dan mereka tidak akan dibangkitkan dengan cara yang besar. Roh pohon kuno, dengan bantuan kekuatan orang ini, akan melenyapkanmu. Namun, tujuan membangkitkan roh pohon kuno adalah untuk mendapatkan api abadi. Lagi pula, Xiaoyan dan yang lainnya hanyalah semut-semut yang disingkirkan oleh Iblis Wei. Ho ho ho, binatang kecil itu tampak naif, tetapi setelah beberapa saat, matanya tertuju pada Xia Mu Wushuang, si jubah hitam, di samping penjaga iblis. Pupil mata binatang itu terus berputar, seolah sedang memikirkan sesuatu. Orang ini, sepertinya punya aura yang mirip dengan Xiao Zuoma. Setelah mengedipkan matanya, Xiaoyan juga merasa aneh. Binatang kecil ini jelas memancarkan aura yang mengerikan dan arogan. Sekilas, itu adalah binatang aneh dari zaman kuno, tapi mengejutkan. Sabu-sabu, tepat ketika semua orang bingung, hidung binatang kecil itu seperti mencium sesuatu, dan kemudian sosok itu tiba-tiba membunuh Mu Wushuang di balik jubah hitamnya. Jangan remehkan binatang kecil ini, kecepatan dan kekuatan penghancurnya, bahkan petarung abadi bintang 5 yang biasa di tahap awal, tidak pernah memilikinya. Bajingan, apa yang kau lakukan? Melihat ini, Mu Wushuang langsung meningkatkan tekanannya, kecepatannya meroket, dan dia mengumpat. Ho ho ho, binatang kecil itu masih mengejar orang ini tanpa henti, dan pupil matanya tampak kesal, seolah-olah Mu Wushuang telah mencuri barang kesayangan binatang kecil itu. Pergi, hentikan mereka, aku akan mengurus binatang kecil itu. Kalau kau bersembunyi, aku tidak akan sopan. Xiaoyan yang berlumuran api mendengus dingin ke arah beberapa orang di belakangnya, lalu sosoknya melesat tinggi, mengejar binatang kecil itu. Lakukan. Pada saat yang sama, para ahli lainnya juga berubah menjadi aliran cahaya, menjerat keempat penjaga iblis. Kali ini, mereka tidak bersembunyi, dan mereka akan bertemu satu sama lain dalam arti sebenarnya, karena mereka tahu bahwa jika mereka tertangkap oleh keempat penjaga iblis ini, aku khawatir mereka tidak akan pernah mati, dan mereka akan benar-benar dirindukan. Benda di dalam tubuh orang ini sepertinya adalah roh api suci. Sepertinya tebakanku benar. Tepat saat Mu Wushuang berusaha mati-matian untuk melarikan diri, seberkas energi hitam menggeliat di balik jubah hitamnya, memperlihatkan aura licik. Aura itu sangat mirip dengan aura milik sang pilihan surga di bawah senat, tetapi hanya sesaat. Berhenti untukku, sialan. Mu Wushuang terus bergerak, tetapi dia mendapati bahwa kemanapun dia bergerak, binatang kecil itu terus mengejarnya, dan gelombang serangan dari makhluk kecil ini lebih kuat dari sebelumnya. Entah aura apa yang menyebar, sebuah suara yang agak kekanak-kanakan muncul dari balik jubah hitam itu. Huhuhu, mendengar suara itu, binatang kecil itu menjadi semakin marah, auranya menjadi tajam, dan ia meraung ke arah Mu Wushuang dengan gigi dan cakarnya. Binatang buas ini ada hubungannya dengan gadis kecil ini. Sepertinya sudah waktunya untuk bergegas. Begitu dia selesai berbicara, sosok mungil berjubah hitam itu bersembunyi, dan tubuh Mu Wushuang menjadi ganas. Pria terhormat dari kerajaan hantu itu ternyata bersedia menjadi bawahan pengawal iblis. Kalau masalah ini sampai menyebar, aku khawatir. Setelah beberapa saat, suara Xiaoyan terdengar di telinga Mu Wushuang. Jelas saat ini, Xiaoyan dan monster kecil itu berada di pihak yang sama. Susu, apa yang kamu tahu? Kabut hantu. Seberkas darah menyembur keluar dari jubah hitam Mu Wushuang, langsung menyelimuti seluruh jubahnya, dan gelombang yang mendebarkan memenuhi udara. Ho ho ho, binatang kecil itu masih enggan, menjulurkan kaki depannya yang berbulu dan meraih cahaya berdarahnya. Kaca, terdengar suara, entah apa yang ada di dalam cahaya berdarah itu. Sekejap mata, sosok Xiao Zuoma langsung ditarik keluar dari cahaya berdarah itu oleh binatang kecil itu, dan kabut bulan yang berubah menjadi Mu Wushuang pun melemah. Dengan munculnya suara ini dan kepergian Xiao Zuoma, raungan memekakkan telinga Mu Wushuang terdengar dalam cahaya berdarah. Kali ini, aku harus membuatmu membayar harganya. Dengan darahku, dengan jiwaku. Jalan untuk mengorbankan jiwa, selamat datang jiwa. Weng berdengung. Suara itu jatuh, dan kabut darah bergetar tak terkendali, berubah menjadi jalan hitam suram yang langsung terhubung dengan kehampaan di langit. Di ujung jalan hitam itu, sepertinya ada suara tirani yang menatap ke bawah ke arah semua orang.
Apa ini? Sosok Xiaoyan dengan cepat menjauh, dan segera api tirani menyelimuti dirinya, binatang kecil itu, dan Zuoma kecil yang tak sadarkan diri. Binatang kecil itu bagaikan boneka porselen, dengan putus asa melindungi si kecil Zuoma, sesekali memalingkan mukanya dari Xiaoyan, merasa bahwa Xiaoyan tidak punya niat jahat. Ia pun merasa lega, tetapi tampaknya hal itu lebih nyata, jelas bahwa ia dapat melihat hal ini. Si kecil itu tampaknya memiliki rahasia yang tak terkatakan tentang si kecil Dolma. Gulu-gulu, saat suara Mu Wushuang jatuh, jiwa dan seluruh kekuatannya meledak dalam kehampaan ini dalam sekejap. Semburan kabut hitam, membuka jalan dari kehampaan, menyatu menjadi jalan darah yang gelap. Hantu-hantu suram yang tak berujung memenuhi jalan darah, seolah menyambut kembalinya seorang pria kuat. Mu Wushuang, kau hebat sekali. Serahkan padaku nanti. Setelah acara selesai, kau akan berada di aula. Sebuah suara suram terdengar dari ujung jalan setapak yang dipenuhi hantu-hantu gelap. Pada saat yang sama, sesosok bayangan muncul di ujung jalan berdarah, dan bahkan ketika sosok ini muncul, rasa kagum muncul di hati setiap orang. 6 Dewa Petarung Bintang. Xiaoyan mengerutkan kening saat melihat ini, jelas menyadari kekuatan pria muram ini, dan berkata dengan terkejut. Kalian harus tahu bahwa Tan Suci Abadi ini hanya bisa menampung para petarung tahap awal Dewa Petarung Bintang 5, dan kekuatan Dewa Petarung Bintang 6. Bagaimana mungkin bisa masuk ke sini? Bukan, orang ini bukan tubuhnya, melainkan hanya jejak asal-usulnya. Aku khawatir ini metode khusus Istana Jiwa. Yuer menggelengkan kepalanya. Kau tahu? Tanya Xiaoyan. Aku tahu beberapa, kata Yuer. Brak, dengan suara keras, pria muram itu jatuh ke udara dan langsung masuk ke dalam ruangan ini. Enak sekali, Seng Yan. Sosok itu baru saja tiba di sana, lalu tiba-tiba berkata dengan suara yang agak jahat. Bawahanku berterima kasih kepada 4 jiwa. Mu Wushuang, yang hanya memiliki jejak terakhir asal-usulnya, berubah menjadi meteor dan terbenam dalam tubuh yang terakhir. Apakah ini di dalam api abadi? Para ahli di atas tahap awal Dewa Petarung Bintang 5 tidak bisa masuk, tapi aku tetap harus berterima kasih kepada keempat penjaga iblis. Tanpa kepemimpinan kalian, para ahli Istana Jiwa kita tidak akan bisa masuk ke sini, apalagi menggunakan gulungan jiwa untuk membawakan jejak asalku. Masuklah, Susu. Sosok yang baru saja muncul itu juga diselimuti jubah hitam, tetapi sosok orang ini sangat ilusif, membuat orang-orang ketakutan tak terjelaskan. Gulungan jiwa, ini sangat berharga. Melihat ini, Irene menggelengkan kepalanya sedikit. Gulungan jiwa adalah gulungan luar angkasa yang sangat berharga. Gulungan ini bisa digunakan dan kekuatannya sangat luar biasa. Istana Jiwa 4 jiwa yang mulia, gumam Xiaoyan. Sampai sekarang, Xiaoyan dapat yakin bahwa kerajaan hantu dan apa yang disebut Istana Jiwa Klan Jiwa di benua Dodi pasti memiliki beberapa rahasia tersembunyi, atau bahwa mereka adalah satu kekuatan. Yang disebut 12 jiwa dari Istana Jiwa tidak menonjol dalam kekuatan, tetapi atas dasar memiliki kekuatan tertentu, memegang posisi tertentu di Istana Jiwa, atau mengendalikan kekuatan khusus tertentu, dapat memenangkan kehormatan ini. Kekuatan dan status 12 jiwa bervariasi dari tinggi ke rendah, jiwa agung adalah yang terkuat, dan seterusnya, dan 4 jiwa, saya khawatir mereka juga memiliki posisi yang sangat menakutkan di Istana Jiwa. Itu cuma semut, senangnya jatuh bersama. Keempat penjaga iblis itu mengangkat bahu dan tersenyum ketika melihat ini. Jelas, yang disebut 4 jiwa itu seperti keluarga di mata mereka. 4 penjaga iblis dan 3 petarung abadi bintang 5 memiliki kekuatan di tahap awal. Pria yang baru saja memimpin lebih unggul daripada petarung abadi bintang 5 tahap awal, dan hanya selangkah lagi, ia mencapai tahap tengah petarung abadi bintang 5. Hahaha, kekuatan para penjaga iblis memang luar biasa, tetapi api mayat hidup ini, Istana Jiwa kami tidak akan memberikannya kepadamu dengan mudah, dan para penjaga iblis terkuat di antara kalian tidak ada di sini. Keempat penjaga iblis itu hanya ingin bersaing denganku, tetapi ada perbedaan. Sebenarnya, 4 jiwa memberi hormat sambil tersenyum tipis. Gigi tajam dan mulut tajam. Keempat penjaga iblis itu mendengus dingin. Jadi, jalan jiwa, kembalilah ke surga. Detik berikutnya, 4 jiwa mulia tak ragu, kekuatan aneh di tubuhnya meresap, dan langsung berubah menjadi jalan darah gelap. Di atas jalan darah,
rantai hitam raksasa mengikis pikiran dan melambat. Perlahan muncul, itu hanya hantu kesepian, tipuan kecil. Fajar cahaya, riak bersinar. Melihat ini, penjaga iblis terkemuka tidak setuju dan mencibir, seluruh tubuhnya dipenuhi aura cahaya. Menyusul kejadian mendadak ini, para ahli dari 4 halaman lainnya tercengang sejenak. Jelas, mereka tidak memahami situasi terkini dari pengawal iblis dan aula jiwa. Ya, benarkah? Menderita sampai mati, kunci jiwa. Melihat ini, 4 jiwa mulia meraung dengan gelombang yang sangat panas di dalam hatinya. Boom! Dengan kejadian yang tiba-tiba itu, keempat penjaga iblis itu langsung ditahan oleh 4 jiwa. Gadis ini, kau baik-baik saja. Memanfaatkan sisa-sisa pertempuran yang sengit, Irene dengan lembut menghampiri binatang kecil itu, seolah ingin membangunkan Zuoma kecil, tetapi binatang kecil itu menatapnya dengan waspada dan merasa sangat tidak nyaman. Gadis ini seharusnya baik-baik saja, tapi aku tidak tahu apa yang Mu Wushuang lakukan padanya, dan dia koma. Xiaoyan berkata dengan acuh tak acuh, sambil menatap bayangan aneh di Gunung Wuzi, sepertinya ada sesuatu di sana. Panggil Xiaoyan, dan sumber fluktuasi ini adalah daun mayat hidup dan hantu mayat hidup. Hati-hati, setelah Xiaoyan selesai berbicara, matanya menjadi panas. Situasinya kini kacau balau. Namun, Xiaoyan memiliki beberapa harta karun, dan ia dapat memanfaatkan situasi kacau ini untuk memasuki formasi Gunung Wuzi dan menemukan api abadi. Kesempatan seperti itu hanya sesaat, terlalu berbahaya. Setelah beberapa saat, melihat tatapan tegas Xiaoyan, Irene berkata dengan agak khawatir. Jangan khawatir, percayalah padaku. Xiaoyan tidak takut akan hal ini, tetapi malah tersenyum padanya. Ia tahu bahwa api keabadian itu sangat berbahaya, tetapi jika ia mendapatkannya, peningkatan dalam dirinya mungkin akan jauh melampaui imajinasinya. Sepadan, Xiaoyan, ayo pergi, aku akan membantumu. Setelah beberapa saat, mata indah Irene melembut dan dia tersenyum perlahan. Terima kasih, kata Xiaoyan sambil mengepalkan tinjunya, lalu tiba-tiba sosoknya melesat maju dan melesat ke arah Gunung Wuzi. Tidak bagus, Xiaoyan ingin sampai di sana duluan, hentikan dia. Melihat tindakan Xiaoyan, orang-orang kuat lainnya tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Boom! Serangan bagai kilat dilancarkan ke arah Xiaoyan. Langit-langit tirai air, raungan genit terdengar di udara, diikuti oleh tirai air raksasa setinggi 100 kaki. Tirai air dengan mudah menghalau serangan-serangan ini, dan napas Irene pun melemah. Jelas, kemampuan bertarung tingkat ini menghabiskan hampir 90% semangat juangnya. Xiaoyan, kuharap gurumu benar, kaulah penyelamat dunia yang agung ini. Begitu suara itu jatuh, Irene sekarat. Tepat ketika semua orang mencoba membunuhnya, sosoknya menjadi ilusi dan menghilang di tengah. Setelah tiba di sini, jelas bahwa mereka telah meninggalkan Tan Suci mayat hidup, tetapi tidak ada yang menyadari bahwa binatang kecil dan Zuoma kecil juga memasuki formasi Gunung Wuzi bersama Xiaoyan.